Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari D3 Kebidanan Stikes Awal Bersih Batam dengan NIM 0022004. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi kebidanan di proses kehamilan dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi kebidanan. Pertama saya akan menjelaskan apa itu kehamilan. Kehamilan merupakan sebagai penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi dan implementasi. Kehamilan normal berlangsung dalam kurun waktu 40 minggu atau kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Itu menurut kalender internasional. Jadi kehamilan merupakan persatuan antara sebuah telur dan sebuah sperma yang menandai awal suatu peristiwa yang terpisah, tetapi ada suatu rangkaian kejadian yang mengelilinginya. Kejadian itu pembentukan gamet, ovulasi, dan penggabungan gamet dan implementasi embrio di dalam uterus. Jika peristiwa ini berlangsung baik, maka proses perkembangan embrio dan janin dapat dimulai. Kita masuk ke perubahan pada masa kehamilan. Perubahan pada masa kehamilan itu terdapat psikologi pada kehamilan. Apa itu psikologi kehamilan? Psikologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dalam hormon yang sangat berubah drastis. Sebelumnya, ibu hamil akan merasakan gejala dan perubahan fisik yang mungkin berbeda di tiap trimesternya. Ada namanya trimester pertama. Trimester pertama itu kehamilan dihitung mulai dari hari pertama siklus menstruasi terakhir sampai minggu ke-13 kehamilan. Pada trimester pertama ini perubahan secara fisik belum terlalu terlihat, namun ada beberapa gejala yang mungkin dialami. Selama beberapa minggu pertama kehamilan, kadar hormon akan berubah secara signifikan. Akibat hormon kehamilan, maka akan mengalami beberapa gejala kehamilan seperti payudara terasa nyeri dan terlihat membengkak. Kedua, tubuh terasa mudah lelah. Dan ketiga, mual di pagi hari, namun bisa juga di siang atau sore dan di malam hari. Yang keempat itu emosi cenderung berubah-ubah, misalnya dari senang jadi cemas atau tiba-tiba sedih. Masuk di trimester kedua. Trimester kedua ini kehamilan berlangsung dari 3 minggu ke 13 hingga ke 27. Sebagian wanita mungkin merasa lebih nyaman jika dibandingkan trimester pertama kehamilan. Selama trimester kedua, rasa mual biasanya mulai mereda, emosi lebih terkendali, tubuh tidak lagi terasa mudah lelah dan tidur lebih nyenyak. Anda pun akan mulai merasakan gerakan pertama janin. Masuk ke trimester ketiga. Tahap kehamilan terakhir ini yang berlangsung pada minggu ke-28 hingga persalinan. Tahap ini akan lebih menguji secara fisik atau emosional dibandingkan tahap kehamilan sebelumnya. Pada tahap ini perubahan bentuk tubuh semakin terlihat karena perut bertambah besar. Berat badan pun akan meningkat 9-13 kg. Akibat bertambahnya berat badan, akan merasakan sakit punggung yang sudah dirasakan sejak trimester sebelumnya bisa menjadi lebih parah. Dan juga ada pembengkakan pada kaki. Gejala yang dapat muncul selama trimester ketiga adalah yang pertama, tubuh terasa cepat lelah. Yang kedua, susah tidur. Dan yang ketiga, kram kaki terjadi lebih sering dari sebelumnya. Dan yang keempat, payudara mengeluarkan cairan. Dan yang kelima, kulit kering dan gatal, terutama di bagian perut. Dan juga ada wasir,
terus hasrat seks kembali menurun. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat dari materi yang saya paparkan. Apa saja gejala yang dialami pada saat trimester ketiga ini. Ada 6 hal yang harus kita lakukan pada saat hamil. Yang pertama, posisi tidur miring. Yang kedua, perhatikan pola makan. Yang ketiga, perbanyak konsumsi cairan. Dan yang keempat, jaga kebersihan gigi. Yang kelima, tetap rutin berolahraga. Dan yang keenam, istirahat yang cukup. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.